Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ukhliq al-khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Marhaban ya Ramadan, Ramadan syahrul syam. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih dalam keadaan berpuasa. Bulan puasa adalah bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia menunggu bulan suci Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Bahkan di setiap malam, di musola-musola, di masjid akan terdengar senandung tadarus Al-Quran, dan itu menandakan betapa mulianya bulan suci Ramadan. Walaupun Ramadan tahun ini masih dalam suasana COVID, namun COVID ini insya Allah akan segera hilang di Indonesia. Amin, Allahumma amin. Nah, pada saat bulan Ramadan dilipat-lipat gandakan seluruh amal perbuatan yang kita lakukan. Tidak hanya beribadah, bahkan tidur pun kita mendapatkan pahala. Betapa mulianya bulan Ramadan ini, ketika kita tidur saja kita mendapatkan pahala. Namun ketika berpuasa kita jangan hanya tidur, karena itu tidak baik untuk kesehatan. Kalau tidur saja kita bisa mendapatkan pahala, apalagi kita melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, tentunya pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Jadi ketika berpuasa jangan hanya tidur ya teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, tidur berlebihan itu tidak baik. Apalagi tidurnya sampai melalaikan kewajiban kita. Tidur dari pagi sampai sore, kita melewatkan sholat zuhur, kita melewatkan sholat asar, itu malah menjadi dosa untuk kita ya. Jadi tidur boleh, tapi secukupnya, jangan berlebihan, karena berlebihan itu tidak baik. Berbicara soal berlebihan, saya teringat cerita guru saya tentang sahabat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad melakukan puasa, beliau juga melakukan berbuka dan juga sahur. Nah, ceritanya sahabat Nabi ini ingin melampaui Nabi Muhammad. Jadi sahabat ini berpuasa tapi tidak berbuka dan tidak sahur. Akibatnya setelah 2 hari sahabat ini jatuh sakit. Kalau sekarangnya itu mungkin sakit tipes. Lalu dijenguk oleh Nabi Muhammad, lalu dinasihati bahwa berlebih-lebihan itu tidak baik, apalagi di luar kemampuan kita. Jadi ketika kita beribadah, kita juga harus melihat diri kita sendiri, apakah kita mampu melakukan ibadah itu. Seperti contohnya ibadah haji. Haji itu untuk yang mampu. Kalau yang belum mampu itu tidak diwajibkan. Kalau sudah mampu itu diwajibkan. Seperti itu ya. Jadi beribadah itu menyesuaikan kemampuan diri kita sendiri. Lalu apakah semua yang berlebihan itu dilarang? Tidak seperti itu. Ada beberapa hal yang berlebihan itu malah baik. Contohnya sedekah. Sedekah berlebihan itu baik. Kenapa? Karena sedekah sedikit saja kita mendapatkan pahala, apalagi sedekahnya banyak. Apalagi sedekahnya di bulan puasa, itu akan menjadi pundi-pundi pahala untuk kita semua. Berlebihan ada juga yang baik. Salah satunya itu tadi yang sudah saya sampaikan, bersedekah. Selanjutnya ada juga berlebihan yang baik, yaitu mahabbah atau cinta. Cinta yang seperti apa yang dibolehkan? Itu cinta yang dibenarkan dalam Islam. Sebagai contoh, cinta kita kepada Rasulullah SAW, cinta kita kepada Nabi Muhammad, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mencintai sosok yang kita sendiri belum pernah melihat? Bagaimana kita meyakini sesuatu yang kita sendiri belum melihat? Karena ketika kita meyakini, ketika kita cinta sesuatu,
itu patokannya adalah ain atau melihat. Nah, di sini cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengimplementasikannya, yaitu dengan bertakwa kepada Allah, melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu bagaimana bisa kita mencintai Rasulullah SAW ketika kita tidak pernah bertemu dengan beliau? Ini sama halnya ketika kita ingin bepergian keluar kota atau ke luar provinsi. Sebagai contoh, kita ke Jakarta, kita tidak mengenal supirnya itu siapa, kita tidak mengenal kondekturnya siapa, tapi kita dengan PD-nya naik ke bis, kita duduk, kita ngasih tiket, kita tenang, dan kita percaya. Padahal kita sendiri tidak kenal dengan pengemudinya, tidak kenal dengan supirnya. Nah, seperti itulah di Islam. Namun berbeda, karena Nabi Muhammad ini ceritanya masyhur di kalangan masyarakat. Ya, jadi kita tidak sepenuhnya tidak kenal dengan Rasulullah. Kita pasti kenal dengan Rasulullah melalui cerita-cerita orang tua dulu. Saya teringat ketika kecil dinyanyikan oleh ibu saya seperti ini. Gusti Kanjeng Nabi lahir ana ing Mekah, dinone Senen rolas Maulud tahun gajah. Nah, dari kecil kita sudah diajarkan untuk mengenal Rasulullah. Jadi betapa terkenalnya Rasulullah sehingga menjadi idola-idola umat Islam di seluruh dunia. Beliau menjadi suri tauladan untuk kita semua karena cerita-ceritanya ini tidak hanya 1-2 orang yang menceritakan, bahkan seluruh ulama menceritakan cerita tentang beliau. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad ini manusia yang mulia. Nah, dari cerita tadi kita bisa ambil bahwa berlebihan itu ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Lah, berlebihan dalam hal kebaikan itu bagus, namun kita juga harus melihat kepada diri kita sendiri apakah kita mampu untuk melakukan kebaikan itu. Dan selanjutnya, untuk berlebihan yang tidak baik seharusnya kita tidak melakukannya seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa berpuasa full 1 bulan, kita bisa berpuasa sampai akhir bulan, kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang bermanfaat, kita bisa melakukan taraweh bersama-sama, dan finalnya kita bisa berkumpul dengan keluarga pada saat hari raya Idul Fitri nanti. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekeliruan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.